Selamat malam, lanjut untuk mengenai progres kerja asal-asalan akan kami jelaskan di video ini. Bagaimana caranya, bagaimana tekniknya, biar mungkin semua teman ataupun customer biar pada tahu bagaimana caranya. Jadi dibedakan antara kerja berkualitas dan kerja asal-asalan. Ya, suatu contoh seperti ini, mungkin dari pihak bengkel, sesama bengkel itu banyak ya, terutama itu mengenai harga. Jadi beliau tuan rumah itu biasanya menanyakan harga gitu loh, menanyakan harga. Nah, kalau jual harga terus kemudian hanya tampilan saja, itu banyak yang berani banting harga. Nah, karena apa? Walaupun kita mengajukan untuk spesifikasi, tidak mungkin lah tuan rumah itu satu hari 24 jam tidak mungkin menunggui atau apa ya istilahnya itu, lihat ataupun nonton secara langsung di bengkel bagaimana progres kerjanya. Yang penting percaya kan gitu. Itu mungkin untuk customer bisa lebih dipahami ya. Nah, kali ini bukannya saya menjelekkan bengkel A, bengkel B, tidak. Ini berdasarkan saya pengalaman dari sejak tahun 93 sampai tahun 2008 ikut orang dari bengkel ke bengkel, dari bengkel ke bengkel. Jadi saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Ini kerja, judulnya kerja asal-asalan. Nah, biasanya seperti ini ya. Ini klasik, ini kerjaannya agak jelimet, agak ribet, agak rumit karena tingkat kesulitannya. Belum lagi ngerolnya, belum lagi penataan, belum lagi pemasangan dan sebagainya. Nah, ini seperti ini perbedaannya. Satu, untuk mengenai frame holo ya, itu bisa ditipu. Untuk frame holo itu bisa ditipu, caranya lebih ditebalkan lagi dengan cara epoksi atau dicampur dengan talek. Nah, itu kemudian disepetkan beberapa kali, 2 kali itu sudah jadi tebel. Biasanya seperti itu. Terus kemudian untuk ketebalan biasanya bisa dicuri ya. Jadi untuk harga-harga murah itu asal-asalan itu rata-rata yang dicuri, satu material, yang kedua cara finishing. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan untuk kerja asal-asalan ataupun di bawah kualitas yang beliau tuan rumah mungkin ataupun customer yang banding-bandingkan harga. Itu cara kerjanya seperti ini ya. Saya jelaskan. Bukan saya mengada-ngada, tidak, karena berdasarkan saya berpengalaman dari tahun ke tahun, dari bengkel ke bengkel, jadi saya lebih tahu bagaimana cara kerjanya. Satu, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini setelah perakitan ya, setelah perakitan ini anggap saja belum didempul, masih besi polos, anggap saja masih besi polos. Kemudian pihak bengkel memasang ornamen, udah jadi kan, dipasang ornamen. Nah, otomatis yang di dalamnya sini ornamen, yang cetik-cetikannya sini, ini di dalamnya sini itu tidak kena epoksi. Nah, satu. Terus kemudian setelah itu jadi, kemudian langsung ditekstur ya, langsung ditekstur. Ini kerja asal-asalan, saya kasih contoh, langsung ditekstur. Teksturnya itu biasanya pakai meni dioplos dengan talek. Nah, seperti itu lebih irit ya, karena harga meni itu agak murah. Nah, nggak tahu kalau digini kan bisa ngelontok, biasanya seperti itu. Terus dioplos, habis ditekstur kemudian langsung dicat, catnya tanpa dioplos sama clear. Nah, itu biasanya seperti itu. Kerjanya lebih cepat, lebih simple ya, lebih ngirit juga. Nah, itu cara kerjanya. Terus kemudian untuk catnya itu ya seperti inilah. Nah, jadi tahapnya itu 1 kali kerja, 1 kali jadi, 1 kali selesai. Itu rata-rata, bukan saya membuka ad, tidak. Itu berdasarkan saya berpengalaman di mana-mana. Ataupun kerjaan minimalis yang sekarang tenar ataupun banyak yang mematikan harga, itu rata-rata seperti itu. Habis dirangkai kemudian langsung didempul, habis dempul langsung cat tanpa dikasih dasaran. Itu harga-harga yang murah-murah. Terus kemudian untuk bahan material itu kalau beli di toko sama di gudang, pergudangan itu beda, karena kita sudah punya nama di situ. Kita sudah izin dulu, sudah tahun 2012 kita izin, kita punya nama di gudang, jadi kita belinya pun nggak ribet. Beda lagi kalau yang pemula-pemula. Nah, suatu contoh untuk kalau beli di toko itu rata-rata toleransi. Misalkan beli pipa, saya pernah beli holo
Bulus 5 kali 10 2 mili, tapi dikasih 1,6 asli. Nah ini saya kecewa. Nah itu sudah ketentuan dari toko. Beda lagi kalau sama mama beli di gudang, itu rata-rata speknya asli semua. Misalkan 50 kali 100 kali 2 mili itu asli semua, tidak ada yang toleransi. Itu perbedaannya seperti itu antara di toko sama di gudang, kurang lebihnya ya. Jadi mungkin untuk customer bisa dipahami ataupun dimengerti ya. Jadi nggak asal-asalan membandingkan harga. Kalau kita bandingkan harga, misalkan ya, di situ banyak penipuan, istilahnya banyak peluang penipuan gitu loh. Kalau misalkan harga-harga murah itu yang penting tampil cantik saja, tampilannya tok gitu loh. Sama-sama tampilannya. Jadi menang tampilannya, tetapi dalemannya sudah remuk, nggak karuan. Itu bagi yang paham. Tetapi kadang tuan rumah, bukannya kita sok ngajari tuan rumah, tidak. Tetapi tuan rumah pun lebih dipahami. Jadi cara kerjanya, progresnya, kualitasnya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang konfirmasi harga itu tergantung dari kualitas. Itu rata-rata ya, dari pihak jasa. Harga tergantung dari kualitas. Itu rata-rata. Itu pun tergantung dari pemilik bengkel. Pemilik bengkel ada yang main tipu-tipu, ada yang nggak berani tipu-tipu. Itu tergantung masing-masing. Jadi kita lebih transparan, kita selalu upload di video YouTube saya, channel saya Bengkelas Teng Teng Surabaya. Nah di situ sudah saya berkali-kali sudah saya jelaskan. Jadi biar tuan rumah ataupun kita sendiri itu merasa sudah lega gitu, menjalankan sesuai amanah gitu. Nah, kenapa kalau misal masalahnya itu bersangkutan dengan kita sendiri ya. Kalau kita sering bohongi orang, otomatis kita pun rezekinya akan semakin habis gitu. Tetapi kalau kita sesuai dengan prosedurnya, atas perjanjiannya, itu pun ya mungkin suatu saat pasti akan tetap dikasih rezeki ataupun dikasih permudahan dalam mencari rezeki. Lebihnya seperti itu. Oke, demikian untuk video update yang saya sampaikan, kerja berkualitas dan kerja asal-asalan. Ini judulnya kerja yang asal-asalan, asal jadi, yang penting cair. Oke, terima kasih, selamat malam.